Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pertama matematika wajib ini kemarin sudah Ustazah share bahwa materi yang akan kita pelajari untuk semester kedua ini yang pertama adalah tentang komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Nah, di sini pembelajaran komposisi fungsi itu kita ada dua bagian ya. Jadi yang pertama adalah tentang operasi aritmatika fungsi itu sendiri, baru yang kedua kita membahas tentang fungsi komposisinya dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang dinamakan dengan komposisi fungsi itu apa? Jadi di sini ada dua pengertian, ada yang namanya komposisi dan fungsi. Kalau fungsi itu kan berarti dalam sebuah persamaan atau pertidaksamaan, kan gitu. Jadi itu namanya fungsi. Kalau fungsi X berarti ya nanti dijabarkannya aljabarnya dalam bentuk X seperti itu, atau fungsi Y atau fungsi apapun lah itu. Nah, sekarang istilahnya komposisi. Kita pernah tahu ada yang namanya istilahnya adalah komposisi bahan. Ketika mau membuat kue berarti kan kalau komposisi bahan berarti ada beberapa bahan yang akan kita campurkan untuk menghasilkan sebuah kue. Komposisi fungsi juga sama demikian. Komposisi fungsi berarti dia terdiri dari beberapa fungsi yang nanti akan kita campurkan menghasilkan suatu fungsi baru. Itu namanya komposisi fungsi. Jadi syarat yang pertama untuk komposisi fungsi adalah dia memiliki dua atau lebih fungsi lain, ya. Nah, untuk tandanya sendiri kita ibaratkan dengan yang namanya bundaran. Ya, bundaran. Nah, sebelum masuk ke komposisi fungsinya, kita harus memahami yang pertama adalah tentang operasi aritmatika fungsinya. Apa itu operasi aritmatikanya? Operasi aritmatika, kalau aritmatika itu kan berarti terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sama. Jadi ketika misalkan di soal itu minta f plus gx, berarti nilainya sama dengan fungsi fx kita tambahkan dengan fungsi gx. Jadi simbolnya fungsi itu bisa dalam bentuk fx, bisa dalam bentuk gx, bisa hx, bisa apapun itu. Artinya dia ini namanya simbol. Jadi simbol fungsi itu tidak selalu harus f, seperti itu ya. Kalau misalkan dia minta fungsinya fx berarti nanti akan mencakup nilai x. Kalau misalkan fungsi fy misalkan berarti nanti akan mencakup nilai y. Kalau misalkan fungsi fa misalkan berarti nanti fungsinya akan mencakup nilai a, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan f min gx berarti sama seperti fungsi fx kita kurangi dengan gx. Perkalian juga demikian, pembagian juga demikian, dengan syarat kalau pembagian ketika ada fx dibagi dengan gx, nilai gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan pembagian 0, misalkan 1/0 berarti kan hasilnya adalah tak hingga. Jadi pembagi itu nanti hasilnya tidak boleh 0. Makanya di sini syaratnya nilainya yang bawah atau pembaginya, kebetulan ini pembagiannya adalah fungsi g, berarti gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk sifat-sifat operasi aljabarnya sekarang ada yang namanya Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi aljabarnya. Nah, di sini ada yang namanya sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya adalah pertukaran tempat. Jadi komutatif itu artinya pertukaran tempat. Kalau sifat komutatif pada penjumlahan berarti pertukaran tempat yang menghasilkan nilai yang sama. Jadi misalkan ada P plus QX, itu nilainya akan sama ketika kalau Q-nya kamu pindah ke depan, Q plus P X.
Jadi contohnya di sini misalkan sudah dijabarkan, misalkan ada P plus Q, misalkan PX-nya itu nilainya 2X plus 1, QX-nya nilainya X min 2. Maka ketika kita jumlahkan 2X tambah X berarti kan 3X ya. 1, ini kan plus kali min berarti min ya. 1 min 2 maka menghasilkan nilai 3X min 1. Nah, sekarang coba kita balik. Ketika Q plus P, berarti kan Q-nya kan X min 2 ya. Kita jabarkan di sini X min 2 plus P-nya berarti 2X plus 1. Berarti di sini X plus 2X 3X min 2 plus 1 hasilnya min 1. Bersifat sama. Itu namanya adalah sifat komutatif untuk penjumlahan. Artinya ketika kamu tukar tempatnya, hasilnya akan tetap sama. Sekarang untuk yang sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Kalau tadi komutatif itu adalah pertukaran tempat, maka untuk yang asosiatif itu adalah pertukaran tanda kurung. Kalau tanda kurung itu kan berarti yang dikerjakan duluan, ya kan? Jadi tempatnya tidak kita tukar. Kalau tadi kan P plus Q, Q-nya kita tukar jadi Q plus P, hasilnya akan sama. Tapi kalau sifat asosiatif itu kita mengerjakan yang mana duluan. Jadi misalkan ada P plus Q plus R, misalkan ya ada P plus Q plus R. Oh salah. P plus Q plus R X misalkan. Untuk pengerjaannya, misalkan kita mau mengerjakan P plus Q dulu, berarti kan nanti kita kurungnya kan di sini, berarti kerjakan P plus Q dulu. Hasilnya berapa baru nanti kita jumlahkan dengan R. Hasilnya akan sama ketika kita misalkan mau mengerjakan yang belakang dulu. Misalkan saya mau mengerjakan Q plus R dulu, berarti kan tanda kurungnya kita kerjakan yang duluan adalah Q plus R. Q plus R kita jumlahkan dulu, baru hasilnya nanti kita jumlahkan dengan P. Nah itu hasilnya akan sama. Jadi perpindahan mana yang dikerjakan dulu itu namanya sifat asosiatif. Contohnya seperti ini, misalkan kita mau mengerjakan P plus Q dulu. Tadi kan P 2X plus 1, Q X min 2 ya. Penjumlahannya kan menghasilkan 3X min 1. 3X min 1 kita jumlahkan dengan R, misalkan R-nya itu adalah nilainya 3X plus 2. Maka kita jabarkan hasilnya ketemu 6X plus 1. Nah, kalau dari P plus Q plus S misalkan kita mau mengerjakan yang Q plus R dulu, berarti kan Q masuk kan, Q tadi nilainya X min 2 kan ya. X min 2 kerjakan dengan R nya dulu 3X plus 2, ternyata hasilnya adalah 4X. Nanti dicoba sendiri ya. Q plus RX itu menghasilkan 4X, baru nanti 4X nya itu kita jumlahkan dengan nilai P. P nya tadi di sini X min P nya 2X plus 1, ternyata hasilnya adalah sama 6X plus 1. Itu namanya sifat. Jadi kalau sifat komutatif untuk penjumlahan berarti kamu pindah-pindah fungsinya, hasilnya akan tetap sama. Kalau namanya sifat asosiatif berarti kamu mengerjakan yang mana dulu, hasilnya juga akan sama. Kalau tadi untuk sifatnya pada penjumlahan ada komutatif dan asosiatif, begitu pula dengan perkalian. Sifat komutatif berarti kita pindah-pindah itu hasilnya akan sama. P kali Q itu hasilnya akan sama dengan Q dikalikan P. Jadi kalau diubah-ubah ya, misalkan P-nya 2X plus 1, Q-nya X min 2 misalkan. Kita kalikan dulu yang depan. Kalau perkalian kayak gini inget ya, berarti harus kali sesama. 2X kali X hasilnya jadi 2X kuadrat. 2X min 2 berarti min 4X. 1 kalikan X berarti X. 1 kalikan min 2 hasilnya min 2. Kerjakan, ternyata didapatkan 2X kuadrat min 3X min 2. Nah, kalau misalkan kamu mau ngerjakan terbalik, P dikalikan kan tadi sudah P kali Q ya. Sekarang kita balik jadi Q kali P. Jadi X min 2 kita kalikan dengan 2X min 1, ternyata hasilnya juga 2X kuadrat min 3X min 2. Artinya sama, itu namanya sifat ya. Jadi dipindah ataupun dikerjakan yang mana dulu hasilnya sama, itu namanya sifat komutatif ataupun sifat asosiatif dari perkalian dan penjumlahan. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, misalkan ada fungsi fx nilainya adalah x kuadrat min 5x plus 1, maka tentukan yang pertama rumus fungsi kalau fa. Kemudian yang kedua nilai untuk f-nya 3. Kemudian rumus fungsi untuk hx sama dengan fx plus 1, yang d adalah nilai h3. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ketika ada nilai fx x kuadrat min 5x plus 1, maka fx ini berarti dia memiliki nilai x, kan gitu. Ya kan? Fungsinya dalam bentuk x. Sekarang kalau misalkan fungsinya itu dalam bentuk a, bagaimana? Maka a ini akan menggantikan nilai x, kan gitu. Berarti kalau di sini x, maka di sini x kuadrat min 5x plus 1. Nah, kalau di sini minta fa, berarti bagaimana? Ya sudah, tinggal x-nya kita ganti dengan a. Berarti di sini jadi a kuadrat min 5x-nya kita ganti jadi a plus 1. Maka ini adalah rumus fungsi untuk fa. Paham ya? Kalau dia fungsinya x, maka nilainya dalam bentuk x. Kalau dia mintanya fungsinya dalam bentuk a, maka kita ubah menjadi fungsi fa, seperti itu. Gampang kan? Sekarang yang B. Tentukan nilai dari f3. Sama. Ketika tadi di sini ada fx itu nilainya adalah x kuadrat min 5x plus 1, maka ketika diminta f3, ya kan? F3 berarti kan di sini x-nya itu kita ganti dengan 3. Kalau tadi kan x-nya kita ganti dengan a karena minta fa. Sekarang kalau x-nya fx-nya di sini minta f3, berarti kan x-nya di sini nilainya diganti 3. Maka di sini kalau x kuadrat berarti jadi 3 kuadrat min 5x, berarti kita ganti dengan 3, berarti 5 kali 3 plus 1. Maka kita kerjakan 3 kuadrat berarti 9. Min 5 kali 3. Min kali plus berarti hasilnya min ya. Min 5 kali 3 berarti min 15 plus 1. Maka di sini 9 min 15 punya uang 9, utangnya 15, berarti kan masih min 6, ya kan? Min 6 plus 1, atau tulis dulu. Utang 15 punya uang 9, berarti min 6, ya masih utang ya. Min 6 plus 1 berarti utang 6 punya uang 1, berarti masih utang 5. Jadi minus itu sama kayak utang. Utang 6 plus 1 punya uang 1, berarti masih utang 5 min 5. Seperti itu untuk nilai F3. Gampang kan? Oke. Sekarang kita beralih ke tentukan rumus fungsi untuk Hx sama dengan Fx plus 1. Oke. Di sini ada Hx, itu mintanya adalah seperti nilai Fx plus 1. Lah ini tadi fx x kuadrat min 5x plus 1. Kalau fa berarti x-nya diganti a, kalau f3 berarti x-nya diganti 3. Maka kalau fx plus 1, maka di sini x-nya, ya kan? Ya kan, kita ganti di sini berarti kalau x plus 1 berarti x kuadrat, maka kita ganti jadi x plus 1 kuadrat. Iya kan, sama kan kayak tadi. Kalau fx mintanya fa berarti x-nya diganti a, berarti jadi a kuadrat. Kalau mintanya f3 berarti jadi 3 kuadrat. Kalau minta f-nya adalah x plus 1, berarti kan jadinya x plus 1 kuadrat. Min 5x kita ganti jadi x plus 1. Di sini tetap plus 1 karena nggak ada nilai x-nya, gitu ya. Nah, maka di sini nilai untuk Hx adalah, kita jabarkan dulu, x plus 1 kuadrat berarti kan atau kita jabarkan ya, jadi gini, x plus 1 kali x plus 1 gini ya, min 5 kali x, jabarkan ini, min 5 kali x berarti jadi min 5x, min 5 kali 1 berarti jadi min 5 plus 1, gini ya. Kita kerjakan sekarang, perkalian sesama, x kali x berarti jadi x kuadrat ya, x kali 1 berarti jadi plus x, 1 kali x juga jadi plus
5x. Gini ya, 1 kali 1 jadinya 1 min 5x min 5 plus 1 berarti jadinya min 4. Utang 5 punya uang 1. Sekarang kita kerjakan yang punya variabel yang sama. X kuadrat ada lagi yang punya? Kan nggak ada, berarti tetap x kuadrat. X tambah x berarti 2x. Di sini ada min 5x, berarti 2x min 5x. Punya uang 2, utangnya 5, berarti jadi min 3x gitu ya. Ini ya, x tambah x itu kan 2x min 5x, ini ya min 3x. Sekarang 1 min 4 berarti min 3. Maka ini adalah rumus fungsi untuk hx, ketemunya di x kuadrat min 3x min 3. Gampang kan? Jadi dimasukkan saja. Sekarang kalau mintanya adalah H3 di sini ingat ya, kita tulis di sini mintanya D. Jika hx nilainya adalah x kuadrat min 3x min 3. Sekarang minta nilai untuk H3. H3 berarti kan sama, x nya kita ganti jadi 3. Berarti kalau di sini x kuadrat berarti jadi 3 kuadrat. Min 3x berarti x nya kita ganti 3 min 3. Gini ya. Maka hasilnya 3 kuadrat berarti 9. Min 3 kali 3 berarti min 9 min 3. 9 kurang 9 0, berarti kalau nilai H3 hasilnya adalah min 3. Oke, paham ya? Gampang kan? Ya, kalau misalkan dalam fungsi x minta a, ya x nya diganti a. Kalau misalkan fx nya minta f3 berarti x nya diganti 3. Kalau fx nya minta jadi x plus 1 berarti x nya kita ganti jadi x plus 1. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Tentukan hasil operasi aljabar dari f min gx untuk kalau fx nya itu nilainya adalah 4x per x min 1 dengan x tidak boleh sama dengan 1. Ingat ya, penyebutnya ini kan x min 1. Maka tadi untuk penyebut x min 1 itu kan penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka x nya tidak boleh sama dengan min dipindah jadi plus, seperti itu ya. Jadi syaratnya kenapa ini muncul x tidak boleh sama dengan 1 dari penyebut. Ini penjelasan saja biar nggak bingung. Dan fungsi gx nya adalah 3x min 2. Berapa? Jadi untuk sifatnya tadi, kalau misalkan f min g x itu kan berarti nilainya sama dengan fungsi fx kita kurangi dengan fungsi gx. Maka kita masukkan fungsi fx di sini adalah 4x per x min 1. Kita kurangi dengan fungsi gx di sini adalah 3x min 2. Ingat ya, pengurangan di sini ini adalah miliknya 3x min 2. Jadi supaya tidak salah harus dikurungi saja, lebih aman. Kalau nanti kamu kasih kurung, nanti takutnya minusnya hanya untuk nilainya 3x saja gitu ya. Nah, sekarang di sini ada bilangan pecahan, di sini ada bilangan biasa. Misalkan kalau ada misalkan di sini ya, setengah kita kurangi dengan 5 misalkan. Berarti kan 5-nya ini harus kita samakan penyebutnya. Berapa? 5 itu kan sama dengan 5 per 1 kan gitu. Karena di sini penyebutnya 2, yang sini penyebutnya 1, disamakan jadi 2 kan gitu ya. 2. Maka di sini berarti karena ini penyebutnya tetap 2, maka yang sini tetap 1 min 5. Karena tadi ini kan 1 dikali 2 kan, karena yang bawah dikali 2 maka yang atas juga harus dikalikan 2 kan gitu. Untuk konsep pecahan sama seperti ini, 4x per x min 1 dikurangi dengan 3x min 2 berarti 3x min 2 itu sama dengan 3x min 2 per 1. Ini tuh sama dengan per 1 gitu ya.
Maka kita samakan dulu penyebutnya. Jadi berapa? Kita samakan jadi X min 1. Ini kan berarti tetap X min 1 ya. Dikurangi. Nah, 1 kita samakan jadi X min 1 berarti kan dikalikan X min 1. Karena yang bawah dikali X min 1, maka yang atas 3X min 2 ini juga harus kita kalikan dengan X min 1 gitu ya. Jadi karena yang bawah ini kan 3X min 2 itu kan sama seperti 3X min 2 per 1. Samakan penyebutnya, jadikan X min 1. Yang sini tetap, karena yang bawah sudah X min 1. Yang sini 1 dikali X min 1, maka yang atas juga harus dikalikan X min 1. Maka kerjakan dulu. Ini kan sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama di X min 1. Berarti di sini tetap 4X min. Nah, sekarang kalikan 3X kali X berarti jadinya 3X kuadrat ya. Sekarang 3X kali min 1 berarti jadinya adalah min 3X. Sama, min 2 kali X berarti hasilnya min 2X. Min 2 kali min 2 berarti min kali min hasilnya adalah plus gini ya, min 2 kali min 1 berarti hasilnya adalah plus 2. Oke, maka di sini hasilnya adalah ini ya, 4X min, yang sama berarti di sini adalah 3X kuadrat min 3 min 2 berarti kan min 5X plus 2 X min 1. Gini ya. Nah, sekarang nilai minusnya, ingat ini bukan punyanya 3X kuadrat saja, tapi punyanya 3X kuadrat min 5X plus 2 kalikan dengan min. Keluarkan, berarti jadinya adalah 4X min kali 3X kuadrat berarti jadinya min 3X kuadrat min kalikan min 5X. Ya, berarti ini kan gini. Min kalikan 3X kuadrat min 3X kuadrat min kalikan min 5X min kali min hasilnya adalah plus 5X. Min kalikan plus 2 berarti hasilnya adalah min 2 per X min 1. Maka hasilnya di sini min 3X kuadrat kan sudah tidak ada yang sama lagi ya, berarti tetap min 3X kuadrat gini ya, 4X plus 5X berarti jadinya adalah plus 9X min 2 per X min 1. Dengan syarat kan X min 1 tidak boleh sama dengan 0, maka X nya yang dimasukkan nanti itu tidak boleh sama dengan min dipindah jadi plus gini. Jadi nilai X nya ini tidak boleh 1. Jadi F min G X tadi kan sudah di sini ya, X nya 3 berarti kan 3 nya dimasukkan kan gitu. Nah, kalau ada kayak gini berarti nanti X nya itu nilainya tidak boleh dimasukkan 1. Kenapa? Karena kalau kita masukkan angka 1, F misalkan F min G1 misalkan, berarti kan X nya kita masukkan 1 ya. Kalau 1 min 1 berarti kan hasilnya 0, maka tidak akan terdefinisi angkanya seperti itu. Ini hanya apa ya, seperti informasi gitu. Tapi jawabannya adalah min 3X kuadrat plus 9X min 2 per X min 1. Mau ditulis ataupun tidak terserah. Tapi biasanya nanti kalau di pilihan ganda akan ada syarat-syarat kalau khusus untuk bilangan pecah. Jadi kalau bilangan pecahan maka penyebut tidak boleh sama dengan 0. Terserah penyebutnya nanti apa saja. Karena di sini kebetulan penyebutnya adalah X min 1, berarti kan X min 1 yang tidak boleh sama dengan 0. Pindahkan jadi sampai ketemu X-nya tidak boleh sama dengan berapa. Gitu. Jadi tidak usah bingung kalau ada fungsi kemudian ada keterangan di sini. Ya, seperti itu. Oke, sekian untuk pengawalan tentang operasi dari aljabar fungsi. Minggu depan kita masuk ke operasi komposisi fungsinya dan sifatnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.